Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nigam Caya Pratiwi dengan NIM 1927040001. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang definisi keterampilan dasar mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan khusus untuk menyelesaikan tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. De Koili dan Ghazali mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan kepada seseorang dengan cara yang paling singkat dan tepat. Definisi mengajar di negara-negara maju ialah teaching is guidance of learning. Artinya, mengajar adalah bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Yang pertama, melalui keterampilan bertanya. Melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pengelolaan kelas dan sekaligus pengelolaan instruksional menjadi lebih efektif. Selanjutnya, dengan kemampuan mendengarkan, guna dapat menarik simpati dan empati di kalangan siswa, sehingga kepercayaan siswa terhadap guru meningkat, yang pada akhirnya kualitas proses pembelajaran dapat lebih ditingkatkan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Ya, dua, keterampilan memberikan penguatan. Ya, di sini di mana penguatan mempunyai pengaruh yang berupa sikap positif terhadap proses belajar siswa dan bertujuan yaitu sebagai meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran. Yang kedua itu merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Dan ketiga sebagai meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengajar dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru selanjutnya yaitu keterampilan dalam mengadakan variasi. Variasi yang dimaksud di sini yaitu variasi mengajar. Bosanan dan kejenuhan pasti akan melanda siswa yang Anda ajar jika cara mengajar atau cara pembawaan materi yang Anda bawakan bersifat monoton atau bersifat itu saja. Ditambah lagi performa guru yang masih kurang serta pengadaan fasilitas di dalam kelas yang masih kurang memadai akan menyebabkan pembelajaran yang Anda bawakan menjadi pembelajaran yang paling tidak disenangi. Akibatnya, siswa akan merasa tidak nyaman dan akan membuat siswa sulit menerima atau menyerap informasi dari materi yang Anda bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya atas nama Muhammad Munawir, NIM 1927040009. Akan menjelaskan materi keempat mengenai keterampilan menjelaskan. Guru tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran. Menjadi sia-sia jika penguasaan materi yang dimiliki oleh guru tidak diikuti oleh kemampuan dalam menjelaskan. Oleh karena itu, seorang guru juga harus mampu untuk menjelaskan. Menjelaskan merupakan penyajian informasi yang dilakukan secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara sesuatu hal. Keterampilan menjelaskan ditunjukkan dengan keterampilan dalam menyampaikan informasi secara terencana, disajikan dengan benar, dan memiliki urutan yang tepat. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 1927040006. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Pada proses pembelajaran, hal pertama yang dilakukan guru ketika masuk di kelas adalah membuka pembelajaran. Oleh sebab itu, komponen dasar yang harus dimiliki oleh guru adalah keterampilan buka pembelajaran. Adapun penutup pembelajaran merupakan kegiatan yang dimiliki oleh guru untuk mengakhiri proses pembelajaran. Kegiatan penutup pembelajaran tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran atau pada saat mau pulang, tetapi pada setiap hari akhir penggalan pembelajaran. Misalnya pada saat mau istirahat. Saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berdiskusi kelompok kecil. Nah, di sini seorang guru harus mampu membimbing kelompoknya dengan baik. Begitupun dengan kelompok kecil. Nah, dalam proses pembelajaran dengan baik, pembentukan kelompok kecil, guru di sini harus mampu membimbing siswanya dalam berdiskusi dan berbagi informasi di dalam kelompoknya. Nah,
Meski hal sepele, banyak guru yang tidak dapat melakukannya. Akibatnya di sini yaitu di dalam berdiskusi banyak siswa yang aktif, ada pula yang biasa saja, dan banyak siswa yang tidak mau terlibat di dalamnya atau tidak mau ikut kerjasama di dalamnya. Nah, siswa tersebut bisa menjadi beban di dalam kelompok tersebut. Materi yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Guru adalah yang bertanggung jawab terhadap kelas. Baik tidaknya kelas, lancar tidaknya kelas, itu tergantung dari guru. Pengelolaan kelas adalah salah satu keterampilan yang harus guru miliki. Keterampilan pengelolaan kelas adalah dasar sebagai seorang guru. Guru dituntut untuk mampu mengoptimalkan kondisi belajar di kelas dan mengembalikan seperti semula jika dirasa ada gangguan dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk menciptakan, mengembalikan, dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses pembelajaran di dalam kelas. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Askia Mutmainina Mahsan dengan NIM 192704005. Di sini saya akan membawakan materi terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Di mana keterampilan ini adalah keterampilan guru dalam memfasilitasi siswanya untuk belajar baik secara individu maupun berkelompok. Karena pembelajaran di dalam kelas tidak semuanya berkelompok, maka guru juga harus mampu mengelola pembelajaran secara individu. Pembelajaran dengan perorangan dan kelompok kecil memungkinkan guru untuk memberikan perhatian kepada siswa dan terjalinnya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa. Baiklah, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan dari materi kami ialah mempelajari keterampilan dasar mengajar, yaitu untuk memberikan pengetahuan lebih kepada pendidik mengenai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar juga berperan penting dalam proses pembelajaran. Semakin guru memahami dan mengaplikasikan keterampilan tersebut, semakin juga berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.